Halo semuanya, balik lagi bareng gue di Tren Hidup, tempat lo bisa mikir bareng soal kehidupan rumah tangga, cinta-cintaan yang ribet, dan semua drama hubungan yang kadang bikin kepala nyut-nyutan. Hari ini kita bahas topik yang gila banget sih sebenarnya, tapi nyatanya banyak kejadian. Judulnya, hubungan terlarang dengan sahabat pasangan ketika rasa bersalah menghantui. Ini tuh bukan cuma soal cinta yang salah tempat, tapi juga soal pengkhianatan dua arah, ke pasangan dan ke sahabatnya sendiri. 1. Awalnya gak ada maksud apa-apa. Biasanya sih awalnya karena udah sering ketemu. Namanya juga sahabat pasangan, pasti nongkrong bareng, liburan bareng, ngobrol bareng. Terus, karena sering deket, akhirnya jadi nyaman. Saling ngerti, bisa bercanda, bisa ngobrol dalam, dan lama-lama lo ngerasa ada sesuatu yang gak lo rasain sama pasangan lo sendiri. Dan lo mulai mikir, kenapa gue lebih nyambung sama dia ya? Kenapa rasanya gue bisa jadi diri sendiri banget pas bareng dia? 2. Ketika rasa nyaman mulai bergeser ke rasa suka. Lo sadar lo mulai nungguin momen buat ketemu. Lo mulai perhatiin hal kecil dari dia. Dan lo mulai merasa bersalah, tapi tetap dilanjutin. Karena rasanya enak. Lo ngerasa dihargai, didengerin, dan dicari. Sesuatu yang mungkin udah gak lo dapet dari pasangan lo. Tapi ini bukan cuma tentang lo. Lo lagi ngelangkahin dua batas besar. Batas kesetiaan. Batas kepercayaan. Dan dua-duanya bakal berdarah kalau lo terusin. 3. Rasa bersalah yang gak ada habisnya. Di setiap senyuman dia, lo ngerasa bersalah. Di setiap chat yang dikirim diam-diam, lo mikir, apa gue tega nyakitin pasangan gue sendiri? Apalagi kalau pasangan lo masih percaya banget sama sahabatnya itu. Masih cerita-cerita polos. Masih bilang, dia tuh kayak saudara sendiri buat aku. Dan lo cuma bisa senyum sambil nahan rasa bersalah yang makin berat. Rasa bersalah itu gak selalu langsung kelihatan, tapi dia ngendap. Dan makin lo simpen, makin dia ngegrogoti mental lo. 4. Lo mulai gak bisa tidur nyenyak. Setiap malam lo mulai overthinking. Kalau pasangan gue tahu gimana? Kalau sahabat dia yang mulai cerita duluan? Kalau semuanya ketahuan, hidup gue bakal kayak apa? Lo kebayang drama yang mungkin bakal kejadian. Pasangan lo marah. Sahabat dia ngerasa dikhianatin. Lingkaran pertemanan lo hancur. Dan yang paling serem, lo bisa kehilangan dua orang sekaligus. 5. Dunia sosial lo ikut kacau. Karena mereka berdua ada di circle lo mulai gak nyaman kalau nongkrong. Lo ngerasa kayak disorot, padahal belum tentu ada yang tahu. Tapi rasa panik dan rasa takut itu merusak semuanya. Lo jadi jarang kumpul. Lo mulai nyari alasan buat gak hadir. Dan makin hari, lo makin merasa sendirian. Lo ada di tengah dua dunia yang lo ciptain sendiri, dan dua-duanya nyiksa lo. 6. Kalau sudah terlanjur terjadi. Kalau hubungan terlarang itu udah jalan, dan udah lebih dari sekadar rasa suka doang, lo harus mulai nanya hal penting. Apa tujuan lo di hubungan ini? Apa lo beneran bisa bangun masa depan bareng dia? Apa lo siap kehilangan pasangan lo demi dia? Dan yang paling penting, apa dia juga siap kehilangan sahabatnya? Karena jangan-jangan cuma lo yang serius. Dia cuma ikut arus. Dan akhirnya lo yang ditinggal sendirian. 7. Luka yang ditimbulkan gak main-main. Kalau ketahuan, dampaknya bukan cuma ke hubungan cinta lo, tapi juga ke persahabatan, ke lingkungan sosial, bahkan ke keluarga.
orang bisa hilang respect. Orang bisa ngecap lo selamanya. Dan kadang, walau udah minta maaf, mereka gak akan bisa ngelupain. Apalagi kalau pasangan lo dan sahabatnya itu udah kayak keluarga sendiri. Lo bukan cuma ngilangin cinta, tapi juga ngerusak sejarah panjang yang pernah mereka bangun bareng. 8. Apakah masih bisa diperbaiki? Kalau lo sadar dan pengen keluar, itu langkah awal yang bagus banget. Tapi lo harus kuat mental, karena prosesnya gak mudah. Putuskan kontak. Ngaku ke diri sendiri bahwa ini salah. Minta maaf kalau perlu. Fokus nyembuhin diri, bukan cari pelarian baru. Dan yang paling penting, belajar dari rasa sakit ini. Biar gak kejadian lagi, dan lo bisa bangun relasi yang sehat ke depannya. 9. Jangan ngarep ending bahagia kalau caranya salah. Kadang lo mikir, siapa tahu emang dia jodoh gue? Siapa tahu emang cinta sejati gue ada di balik hubungan ini? Tapi coba jujur. Berapa banyak hubungan yang dimulai dari pengkhianatan, berakhir dengan kebahagiaan? Dan berapa banyak yang justru berakhir dengan kehancuran dua keluarga? Kalau lo mau bahagia, caranya harus benar. Kalau lo mau cinta yang tenang, prosesnya gak boleh nyakitin banyak orang. Penutup. Teman-teman, hubungan terlarang dengan sahabat pasangan tuh gak cuma soal cinta dan hasrat. Tapi ini soal nilai, soal prinsip, soal siapa lo sebenarnya. Kadang, keputusan paling berani itu bukan ngejar orang yang lo suka, tapi berani ninggalin seseorang yang bikin lo nyaman demi menjaga sesuatu yang lebih besar. Kalau lo sekarang lagi ngerasa bersalah, itu artinya hati lo belum mati. Gunakan rasa bersalah itu buat jadi titik balik. Jangan tunggu semuanya hancur baru sadar. Sampai sini dulu obrolan kita di Tren Hidup. Kalau lo punya pengalaman atau cerita, drop di kolom komentar, biar kita bisa saling belajar dan support. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap kuat, tetap sadar, dan jangan biarin rasa nyaman jadi alasan buat ngelakuin yang salah.